Mungkin Anda pernah dengar cerita tentang Katmiatun ya. Mulai muncul. Katmiatun itu seorang istri yang setia, dia ingin melayani suaminya dan dia mau bikin kue. Dia jalan kaki dalam keadaan sudah sore hari, lalu dia masuk ke toko. Dia tanya, tepung ada nggak? Nggak ada, Bu. Kalau gula pasir? Nggak ada, Bu. Telur. Beli telur aja sudah. Telurnya juga habis, Bu. Katmiatun dengan muka memerah, terus dia marah. Gula nggak ada, tepung nggak ada, telur nggak ada. Kok nggak ditutup aja tokonya ini? Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono ngomong. Ini, Bu, kuncinya memang hilang. Marah dia, keluar cari tempat satunya. Masuk ke dalam, dia sudah feeling nggak enak. Gula ada nggak? Nggak ada, Bu. Langsung dia keluar. Begitu dia keluar, nggak terima, dia balik lagi. Kalau tepung? Tepung juga nggak ada, Bu. Keluar lagi, marah, balik. Telur kan nggak ada kan? Iya, Bu, nggak ada. Gula nggak ada, tepung nggak ada, gula nggak ada. Maunya apa ini? Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Ibu salah masuk, ini apotik. Itulah. Jadi yang pertama itu nggak teliti, yang kedua salah masuk ya. Di bisnis ini juga sama. Ketika kita ini punya sebuah keinginan untuk sukses di dalam hidup kita, maka kita perlu memahami wilayah yang akan kita masuki, kita perlu mengenali wilayah yang akan kita masuki. Jangan sampai Anda salah kamar, dan jangan sampai Anda kurang teliti. Anda tadi sudah melihat dua sosok pembicara yang memang sudah punya pengalaman yang bertumpuk-tumpuk. Jadi bagi Anda yang baru bergabung di sini, sangat bijaksana kalau Anda tidak mengukur diri Anda, membandingkan diri Anda dengan pengalaman dan reputasi beliau. Anda jangan samakan diri Anda dengan para pembicara tadi. Kok ini cari siapa? Ada satu statement yang menarik, hari di mana Anda menanam itu tidak sama dengan hari di mana Anda panen. Ini prinsip teman-teman, bahwa bisnis ini sebenarnya dibangun dari sebuah proses. Tidak ada sesuatu yang luar biasa hanya dibangun dalam waktu satu hari saja. Membutuhkan sebuah kesabaran dan pengertian yang dalam tentang diri Anda dan apa yang mau Anda kerjakan. Jika Anda membandingkan diri Anda dengan mereka yang sudah berhasil, maka yang terjadi adalah sebuah perasaan bahwa rasa-rasanya kok sulit ya menjalankan usaha ini. Bagaimana bisa saya punya pengetahuan dan kecerdasan seperti yang dimiliki oleh Bapak Paulus James Bond tadi? Apa bisa saya ini? Bagaimana saya bisa punya pengalaman di dalam menghandle orang-orang yang sulit dan rumit yang pernah dialami oleh Pak Dwight ketika dia membangun bisnisnya? Sedangkan saya tidak mendukung pengalaman dan pengetahuan saya. Nah, rekan-rekan, kita perlu paham bahwa semua memulai dari start yang sama. Anda dan saya memulai dari titik poin yang sama. Tapi marilah kita semua bersyukur bahwa Anda hari ini diperlengkapi dengan para mentor-mentor yang sudah berhasil. Itu hal yang perlu Anda syukuri. Karena tidak semua orang punya kesempatan masuk di dalam sebuah wilayah bisnis di mana dia mendapatkan mentoring secara benar, bahkan gratis. Itu tidak mudah. Kerelaan untuk mau membagikan semua pengetahuan yang dimiliki, itu tidak mudah. Membutuhkan hati yang luas dan pemahaman yang dalam tentang Anda dan kita. Mereka para pembicara itu bisa all out menerangkan apa yang mereka ketahui berdasarkan hasil pengalaman, bukan berdasarkan teori. Karena mereka semua menganggap bahwa Anda adalah orang yang memiliki tujuan yang sama untuk sukses melalui usaha ini. Anda bukan musuh, Anda bukan lawan. Kita adalah satu keluarga yang bersama-sama untuk saling menambal kekurangan dan mengangkat kelebihan masing-masing. Dan kita perlu mengevaluasi diri kita, manakala kita memang masih ada hal yang perlu dikembangkan, perlu diperbaiki.
Karena tidak ada yang namanya kesempurnaan jika tidak melalui persiapan yang bagus. Ada pepatah mengatakan, practice makes perfect. Pengalaman yang banyak itu menghasilkan sebuah kesempurnaan. Itu teori sudah tidak lagi dipakai hari ini. Karena sekarang eranya era revolusi industri keempat, di mana kecepatan menjadi sangat penting. Perusahaan besar bisa dikalahkan oleh perusahaan yang kesit. Tetapi best practice makes perfect. Pengalaman yang terbaik, pembelajaran yang terbaik itu akan menghasilkan sebuah kesempurnaan. Jadi kita di sini sebagai partner bisnis perusahaan raksasa dunia perlu memahami bahwa kalian memberikan yang terbaik, maka kita perlu mengimbanginya dengan yang terbaik. Mudah-mudahan Anda kerasan di sini dan kita akan bertumbuh dan sukses bersama-sama. Mari kita evaluasi tahun 2020 kemarin, hal apa yang menurut Anda ingin Anda capai tapi belum terpenuhi? Adakah sesuatu yang menurut Anda perlu dikembangkan? Adakah keinginan-keinginan yang belum terselesaikan? Coba Anda evaluasi masing-masing. Cita-cita apa yang belum kena? Atau masalah apa yang belum terselesaikan? Iya. Yang utang duit. Nah, kalau kita menyadari kekurangan diri kita, dan kita memahami bahwa tidak cukup kita mengenal kekurangan, tetapi harus ada yang namanya sebuah gairah atau hasrat, atau ambisi untuk bisa menyelesaikan satu persoalan, maka Anda tergolong orang-orang yang beruntung. Banyak sekali orang-orang yang bisa menganalisa kekurangan, bukan hanya kekurangan dirinya, bahkan dia bisa menganalisa kekurangan orang lain, tetapi dia tidak punya keinginan untuk memperbaikinya. Itu namanya kritikus. Kalau kita mau memperbaiki, maka kita harus paham apa yang sebenarnya ingin kita rubah. Jadi, jika kita merasa tahun kemarin itu Anda belum capai apa yang Anda inginkan, mari kita tetapkan satu langkah melalui satu pertanyaan. Adakah sesuatu yang ingin Anda tingkatkan di tahun ini? Perubahan apa yang Anda ingin capai di tahun ini? Perubahan dalam aspek apa yang ingin Anda perbaiki di tahun ini? Mungkin dalam finansial, mungkin dalam intelektual, mungkin dalam aspek sosial, mungkin dalam spiritual. Nah, jika Anda sudah punya gambaran Anda ingin mencapai apa yang Anda inginkan, maka syaratnya tidak ada lain kecuali harus berubah. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa definisi orang gila adalah menginginkan hasil yang tetap, tapi yang dilakukannya, menginginkan hasil yang berbeda, tapi yang dilakukannya tetap saja. Nah, kita di sini kan bukan orang gila. Kau ini cari siapa? Tapi banyak sekali orang-orang gila di luaran sana yang masih berkeliaran dan bebas membagikan pengetahuan-pengetahuan kegilaannya. Tadi sore saya ditelepon sama seorang nasabah yang dia mengatakan bahwa apakah ibunya itu bisa mengajukan klaim karena ibunya kena corona, COVID. Ibunya sudah usia 60 tahun. Saya juga tidak hafal karena itu adalah polis orphan. Polis orphan itu adalah polis dari warisan agen saya. Saya tanya, berapa preminya? Preminya 500.000. Maka tidak mungkin dia punya HSCPX. Kemudian saya buka polisnya, dan memang polisnya memang masih in-force. Lalu saya tanya, kok bisa sampai kena COVID? Bagaimana ceritanya? Beliau ini seorang ibu yang dia hidup satu rumah bersama anaknya dan menantunya. Suami anaknya ini yang laki-laki itu bekerja di Mojosari di pabrik tepung. Di sana terjadi peristiwa penularan COVID. Anaknya tanggal 7 Desember kena COVID. Dites rapid enggak apa-apa, baik-baik aja. 1 minggu kemudian ternyata badannya merasa tidak enak. Dia datang ke rumah sakit. Kemudian di swab. Selama di swab, kemudian dia disuruh penanganan mandiri. Karena rumah sakit penuh. Dan kemudian ternyata dia sesak, lalu dibawa ke rumah sakit, di UGD, dan dalam keadaan yang tidak karu-karuan. Lalu akhirnya di akhir Desember kemarin, dia tutup usia. Anaknya yang laki kena, ibunya tertular. Nah, yang nelpon saya ini adalah anak perempuannya. Yang satu rumah juga, tapi
berbeda pintu. Jadi rumahnya itu saling membelakangi. Nah, anaknya umur 34 tahun, ibunya umur 60. Lalu saya ingatkan kembali, Mbak, bahwa polis yang dimiliki oleh ibu ini tidak menjangkau klaim untuk COVID, tetapi hanya meliputi yang namanya sakit kritis dan tutup usia. Kalau mau, itu bisa, tapi harus melalui HCPX. Tapi kondisi ibu sekarang dalam kondisi sudah dinyatakan positif corona, maka ya yang bisa kita lakukan adalah upaya preventif, yaitu mbaknya yang harus punya. Sudah jelas-jelas kakaknya minggu kemarin tutup usia, ibunya sekarang kena COVID, respon yang dimunculkan oleh dia adalah, saya punya BPJS. Terus saya bilang, BPJS emang bayar, Mbak? Ya tidak. Loh, sudah tahu bahwa BPJS itu tidak bayar. Kalau ada corona, kemudian saya dorong untuk memiliki proteksi COVID, tapi dia bilang, iya Mas, nanti tak pikir-pikir. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, bedes iku. Rupane kok orangutan kok niku. Wis kali luput kali niku. Ada orang yang seperti itu. Banyak orang gila yang menginspirasi orang sehat. Jadi Anda jangan pernah percaya sama orang yang mengatakan dia tidak punya uang, dia tidak punya sumber daya. Yang ada adalah mungkin budaya yang ada di dalam dirinya itu yang sedang bermasalah. Nah, inilah peperangan kita yang sesungguhnya. Yang kita perangi bukan uangnya. Yang kita perangi adalah mentalnya. Dan untuk itulah Anda perlu masuk di dalam industri ini. Pak Paulus tadi mengatakan bahwa sumber masalahnya adalah sakit. Nah, kita mencoba untuk menyelesaikan dampak yang terjadi akibat sakit, yaitu masalah ekonomi. Nah, memperbaiki ekonomi itu bukan sekedar hanya dia bayar, tetapi ini menyangkut masalah belief dan keyakinan dia terhadap bagaimana mengelola hidupnya, mengelola keuangannya. Kalau dia merasa bahwa uangnya ini tidak bisa dia kelola, maka solusi terbaik pun juga tidak akan pernah dia ambil. Persis seperti akhir tahun, banyak banjir diskon, dia hanya cuma melongo dan meringis. Dia hanya berandai-andai, coba kalau saya punya uang, maka pas cuci gudang saya bisa ambil barangnya. Dan itu terjadi bertahun-tahun seperti itu. Setiap kali awal tahun, uangnya habis, akhir tahun, uangnya habis. Tak pernah ada yang tersisa. Nah, jika sudah tahu sumber masalahnya itu adalah seperti itu, maka selayaknya kita melakukan satu perubahan. Seekor anjing yang sedang diamati oleh seseorang dan dia melihat kain-kain, melihatnya itu kain-kain itu seperti anjing yang kesakitan. Terus kemudian orang ini bertanya pada tuannya, kenapa anjing itu kok melolong-lolong kesakitan? Iya, dia duduk di atas paku. Ada paku didudui sama anjing itu. Lalu orang ini bilang, loh, kalau sudah ada paku kenapa kok enggak dia pindah? Katanya, ya enggak terlalu sakit. Angel. Jadi ketika orang tidak terlalu sakit, kadang-kadang dia nyaman dengan keadaan ini. Nah, inilah teman-teman 7 formula yang perlu kita kaji bersama. Bagaimana kita menutup tahun 2021 nanti dengan hasil yang luar biasa. Melok ae itu. Don tandake. Ya, pokon milik konco datane koyo ngene. Apa konco dayak sing foto, sing kokro. Wong konco gak ngalor gak ngidul. Wong konco pesok